Eh, Kita mulai, Ukti Sina? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Caranya masa nggak dibuka? Apanya Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin syaidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian bulanan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, ustazah kita yang tercinta yaitu Ustazah Suryawati Ningsi Daiman SPD MPD yang akan memaparkan materi tentang mujahadah atau ibadah. Mujahadah atau ibadah seadanya. Pilih yang mana. Nanti sahabat-sahabat boleh memilih mana yang sesuai dengan kata hatinya. Sekali lagi salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para ustazah yang hadir pada hari ini. Yang ada saya lihat di sini ada Ustazah Nur Haibi, Ustazah Rustima. Assalamualaikum Ustazah, semoga sehat semua. Demikian juga para sahabat Ukti Sina, Ukti Sarah yang senantiasa eksis terus, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah limpahkan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sementara kita menunggu Ustazah masuk lagi ke ruang Zoom, sedikit akan saya membacakan tentang biografi atau profil daripada ustazah kita, yaitu nama Suryawati Ningsi Daiman SPD MPD atau Sarjana Pendidikan dan Master Pendidikan ya. Kemudian nama panggilan adalah Ningsi, tempat tanggal lahir Denpasar di 22, nikah, aktivitas dakwah core pemberdayaan muslimah, kemudian pekerjaan adalah sebagai seorang guru, pendidikan S2 manajemen pendidikan, akun sosial media, akun WhatsApp, akun FB, kemudian akun IG-nya nonaktif, alamat Jalan Tohaga, Perum, Bumi Cibinong Indah, Blok A4 nomor 1 Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor. Moto hidup, jangan pernah mengemis mata pencaharian orang lain untuk melihat dunia, tataplah dunia dengan matamu sendiri. Masya Allah. Baiklah, akan saya bacakan rundown acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan tadi sudah dibuka oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 55 sampai 60 yang akan dibacakan oleh ustazah kita tercinta, yaitu Ustazah Nur Haibi, dan sari tilawah akan dibacakan oleh Ukhti Endah. Dilanjutkan kemudian ustazah kita, Ustazah Suryawati Ningsi Daiman SPD MPD akan memaparkan materinya. Kemudian dibuka forum tanya jawab, bagi yang ingin bertanya boleh raise hand atau mengetik di chat room. Dilanjutkan setelah itu kajian ditutup dengan doa oleh ustazah dan ditutup doa kafaratul majlis oleh moderator. Demikian pembukaan dari untuk sari tilawah dibadalkan oleh Ukti Naya Fitri ya. Ustazah Enda sedang berhalangan. Fitriani ya, Ustazah Ukhti Fitri ya, Fitri. Hai, ya Fitri. Iya, Afan, sahabat dan para ustazah, mohon maaf saya ralat untuk sari tilawahnya karena sesuatu hal jadi dibadalkan dan digantikan oleh Ukhti Fitri ya. Ukhti ya. Afan kalau saya salah sebutnya namanya. Demikian pemaparan dan
pembukaan dari saya sambil menunggu Ustazah. Alhamdulillah Ustazah kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan baru gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ustazah Suryawati. Ya, Assalamualaikum. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Selamat datang selamat datang kembali. Alhamdulillah. Ya. Khair. Terima Syukran. kasih jazakallahu khair Ustazah sudah Ya. menyempatkan dan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Untuk Amin. mempersingkat waktu Ustazah, tadi di awal mohon izin saya sudah membuka dan sudah membacakan susunan Ya, acara, baik. juga sudah membacakan profil atau biografi dari Ustazah. Khair. Saya rasa Ya. bisa dimulai Ustazah, tafadholi. Umi, itu dulu. Ustazah Nur Haibi baca itu dulu surah Az-Zalzal. Astagfirullahaladzim. Afwan Ustazah. Baik, berikutnya adalah pembacaan surat Az-Zariyat yang akan dibacakan oleh Ustazah Nur Haibi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Nur Haibi dan Ukhti Fitri. Semoga apa yang sudah dibaca
dapat kita yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, segera kita mulai untuk pembukaan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah kita tercinta Ustazah Suryawati Ningsih Daiman dengan materi mujahadah atau ibadah seadanya, pilih yang mana. Kepada Ustazah Suryawati kami persilakan, tafadholi Ustazah. Syukran Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhuru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kita sudah dihantarkan atas Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah sehingga tibalah kita pada hari ini di 18 Sya'ban. Mudah-mudahan kemudian kuasa Allah juga yang mengantarkan kita tiba pada Ramadan yang sangat kita rindukan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah SAW yang saya selalu sampaikan dan saya selalu ulang-ulangi bahwa semoga beliau menjadi satu-satunya manusia dalam kehidupan ini yang boleh mempengaruhi hidup kita, kemudian boleh membentuk cara kita menjalani kehidupan ini dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, hinggalah kemudian kita tiba pada waktu yang memang sudah dituliskan dalam arsy Allah bahwa ini adalah waktu penghabisan yang kita diberlakukan untuk usia kita. Saya senang sekali karena ini di penghujung Ramadan kita bisa berjumpa. Artinya ada kesempatan untuk kita sama-sama melegakan hati, melapangkan lagi rasa tidak enak atau ada sesuatu yang mungkin mengganjal di antara kita semua. Mungkin antara teman-teman atau jemaah ibu-ibu soleha yang ada di room ini hendaknya kita selesaikan sebelum benar-benar kita tiba pada hari pertama Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Mudah-mudahan kita ditibakan Allah dalam Ramadannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bunda-bunda soleha yang saya hormati, agak sedikit mohon maaf jika mata terlihat agak sipit. Ini karena pengaruh obat dan ini belum terlalu sembuh betul, tetapi insya Allah masih bisa nampak wajah-wajah soleha, wajah-wajah penghuni-penghuni surga kelak nanti, supaya kita bisa bersama-sama saling panggil memanggil ya intinya. Tajuk kita hari ini adalah mujahadah atau ibadah apa adanya, tinggal pilih yang mana. Allah selalu memberikan kita dua keadaan dan dengan sesempurna kejadian manusia itu adalah katanya ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita boleh memainkan pikiran kita atau keyakinan kita untuk memilih jalan mana sebenarnya yang kita akan pilih. Tetapi kita harus sadari betul bahwa pilihan itu pun tentu dibuat karena pengaruh atau karena ada hubungan antara keadaan ruh atau jiwa kita sendiri sehingga memilih jalan kiri atau kanan, jalan A atau B, pilihan A atau B. Ibu-ibu soleha sekalian, mujahadah ini adalah sebuah kata yang sering sekali kita dengar,
ada beberapa di antara kita kemudian mengartikan bahwa itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Mujahadah juga terkadang diartikan sebagai bentuk perjuangan, berjuang. Tetapi mujahadah ini umumnya dikaitkan dengan kata mujahadah an-nafs yang merupakan sifat-sifat terpuji, salah satu di antaranya. Kalau di surah Al-Anfal ayat 72 itu memang disenaraikan bahwa yang termaksud sifat-sifat terpuji itu adalah di samping mujahadatul an-nafs, ada husnuzon, juga ada ukhuwah. Itu adalah sifat-sifat yang terpuji. Nah, kalau kita sendiri melihat makna katanya secara tunggal, dalam bahasa Arab, mujahadah itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal, diartikan berjuang, atau juga diartikan sebagai perjuangan batin. Jadi kalau kita boleh sepakat di pertemuan kita di awal ini, yang dimaksud dengan mujahadah an-nafs itu adalah kemampuan seorang hamba untuk melakukan pengendalian diri terhadap dirinya sendiri, jiwanya, ruhnya, kolbunya, sebagai upaya untuk tetap berada dalam kebaikan-kebaikan, jauh dari sifat-sifat yang boleh jadi mencederai atau mencelakai diri sendiri, orang lain, bahkan lingkungan di mana kita hidup. Nanti kemudian sebentar kita paparkan lagi lebih jelas tentang apa sebenarnya mujahadah an-nafs itu, seperti apa kalau bicara mengenai nafs itu bagaimana pengertiannya. Ibu-ibu sekalian yang soleha dan insya Allah diberkahi oleh Allah, kalau kita sebut kata an-nafs, itu memang ada beberapa literatur yang menerangkan bahwa an-nafs itu diartikan sebagai nafsu dari segi bahasa Indonesia, Arab Indonesia. Tetapi kalau boleh kita mengangkat beberapa senarai penjelasan dari beberapa ulama, an-nafs ini kemudian secara umum punya makna yang lebih luas dibanding dengan nafsu itu sendiri. Kalau kita sebut kata nafsu, sebenarnya pengertiannya di dalam bahasa kajian-kajian kitab Indonesia itu diartikan sebagai sesuatu yang sangat cenderung menarik kita pada keburukan, itu nafsu. Tetapi kalau orang menyebutnya an-nafs, dia maknanya lebih lebar, lebih umum, dan kebanyakan literatur para ulama dan para ahli tafsir mengartikan bahwa an-nafs itu adalah sesuatu yang ada dalam kolbu kita, dalam ruh kita, atau jiwa kita. Nah, kalau misalnya saya ingin menjelaskan makna atau pengertian tentang an-nafs sendiri dengan nafsu itu, bolehlah saya bertanya. Kira-kira kalau saya sekarang ada di Makassar. Di Makassar sekarang waktu menunjukkan pukul 21:08. Artinya sudah mulai jam 9:08. Dan waktu di ibu-ibu itu mungkin sekitar jam 8.40 atau sekitar jam 8 ya lebih. Ya, Iya. selisih waktu 8:09. Iya, 8:09. Iya. Jika kalau kondisinya seperti ini, boleh saja sebenarnya kata an-nafs itu mengatakan bahwa jam segini tuh enaknya tidur apa ikut Zoom, ikut ngaji. Ikut Zoom.
Iya, ikut ngaji di Zoom ini ya. Ini enaknya Iya. tidur jam segini ya. Karena beristirahat tadi udah jalan-jalan, weekend dengan keluarga tentu lelah. Tak apalah kalau sehari sekali nggak ikut kajian pencinta ilmu. Gitu. Itu an-nafs pasti menjawabnya berbeda dengan apa yang dijawab oleh ruh, ya. Jadi kata ruh itu, aduh, ngaji, pilihannya ngaji, ya. Tapi kalau nafsu itu ya tentu jam segini ya enaknya tidur. Sama kalau jam 3, setengah 4 kita bangun, sekarang bangun setengah 4 pun masih bisa qiyamul lail, masih ketemu witir 3 rakaat, karena waktu subuh itu sudah mulai hampir setengah 6 lewat ya. Jam 3 itu enaknya apa? Tetap tidur atau kita bisa bangun qiyamul lail? Itu tentu ruh kita menjawab bahwa kayaknya enaknya kita qiyamul lail. Tapi nafsu kita menjawab bahwa lebih enak tidur kayaknya. Nah, itulah contoh dari kondisi di mana satu keadaan dipandu oleh nafsu dengan satu keadaan yang dipandu oleh ruh. Betapapun capek, tapi karena ada ruh yang sejak azalinya dia cenderung pada kecintaan mahabbah kepada Allah, maka lelah itu diabaikan dan bisa tetap bergabung di Zoom ini untuk sama-sama kita belajar memaknai hidup ini, dan betul-betul kita jalani hidup ini tidak sekedar mengikuti apa kata orang, tetapi betul-betul dengan panduan ilmu dan keyakinan yang benar. Itu pengantar saya untuk bisa membawa pemahaman kita bersama bahwa nafsu itu sangat cenderung pada keburukan, dan kalau an-nafs itu diartikan sebagai ruh kolbu, maka dia tentu sangat cenderung pada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul menyatu dengan Allah karena tahu persis bahwa ada satu masa di mana kita akan bertemu dengannya. Apakah kita bisa melihat langsung atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Itu semua kembali dan terpulang pada seberapa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu soleha sekalian yang saya an-nafs yang dimaknai sebagai jiwa atau ruh atau kolbu itu tentu ada tingkatannya. Nah, tingkatan-tingkatan inilah yang kemudian boleh buat kita mengoreksi kembali. Saya ini berada pada tingkatan apa dan belum berada pada tingkatan yang mana, sehingga saya harus benar-benar bermujahadah di dalam kehidupan saya untuk bisa meningkatkan kualitas ruh saya menjadi kualitas ruh yang baik, yang kemudian pada akhirnya karena di dalam kitab Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi itu disampaikan bahwa ada 7 tingkatan ruh. Yang pertama itu adalah al-amaroh bisu'i, itu yang disampaikan di dalam penggalan ayat di surah Al-Quran, surah Al-Qayyum ayat 2 kalau enggak salah ingat. Yang pertama itu adalah nafsu amaroh. Nafsu amaroh ini bukan amarah dalam bahasa Indonesia, bukan. Amaroh ini adalah satu tingkatan nafsu yang kemudian dibagi-bagi lagi di dalamnya, terbagi-bagi lagi antara beberapa bagian.
yang ini yang akan kita sampaikan karena disinilah fungsi mujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, atau perjuangan batin yang luar biasa sehingga kita bisa tetap berada dalam kondisi yang terpelihara antara keterkaitan batin kita dengan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama itu adalah karena kalau kita sebut amarah itu kita kembali pada satu penggalan ayat bahwa al-amarah itu bisu'i, al-amarah bisu'i, bahwa amar itu dari kata amir, pemimpin, yang selalu memimpin pada keburukan. Bisu itu keburukan. Tentu pertanyaannya berhenti pada apa sebenarnya yang diminta, apa sebenarnya yang diperintah oleh nafsu itu untuk cenderung pada keburukan. Apa yang kemudian dia pengaruhi. Yang pertama itu adalah namanya nafsu sahwah. As-sahwah. As-sahwah ini nafsu yang paling rendah, binatang pun memilikinya. Ya, dan as-sahwah ini betul-betul bisa merusak kualitas penciptaan kita seperti yang dibacakan oleh Ustazah tadi di dalam tilawah Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, itu adalah tidak akan menjadi sempurna liya'budunya dalam ayat itu jika kita hidup ini dengan dipimpin oleh as-sahwa tadi, as-syahwa itu, ya, nafsu yang paling rendah. Bahkan ada pepatah mengatakan memelihara nafsu itu sama dengan memelihara kambing yang kalau dia lolos bisa nerobos pagar, pindah ke rumah tetangga, bisa hancur kita. Ya, habislah kita ini karena pasti dia memakan tanaman, merusak pagar orang, dan itu akan merusak kita juga. Atau ada yang mengatakan bahwa nafsu itu sama dengan mengendarai kapal yang ada kebocorannya. Kalau kita mengikuti nafsu kita, itu ibarat kita menaiki kapal besar dan kemudian ada kebocoran di dalamnya. Pelan-pelan, tetapi pasti kita akan tenggelam dengan air yang banyak di dalam perahu itu. Pelan-pelan tetapi pasti kita akan tenggelam pada keburukan yang memang kecenderungan nafsu itu bisu'i, mengajak pada keburukan. Ibu-ibu sekalian, selain pada apa itu amarah, ada lagi yang disebut dengan godib. Godib itu kalau di dalam bahasa Arab diartikan marah. Kayaknya saya masih ada di sini. Saya ada di bagian ini karena yang suka marah-marah sama bapak di rumah, yang suka marah-marah sama anak-anak, nggak tahu jelas apa marahnya, ya, yang suka marah pada tetangga, ngelihat ayam tetangga masuk ke pagar pun kita juga langsung marah, ya ada banyak lah. Nah, ini juga masuk dalam bagian amarah. Di samping itu ada yang disebut dengan hasad, iri, dengki. Apa sih sebenarnya? Apa sih cirinya orang-orang yang hasad? Cirinya orang-orang hasad itu memang dia tidak pernah senang melihat orang senang. Ya, tak pernah senang dia melihat kebahagiaan orang itu, tidak bisa dia. Itu orang-orang yang hasad. Apa sebab? Sebab karena dia memiliki keyakinan bahwa apa yang dia usahakan itu menjadi milik dia. Pemilikan absolut. Jadi apa ya? Sangkaan buruk pada Allah. Itu juga menjadi sebab
seseorang itu menjadi hasad. Kalau ini hasad dipelihara, lama-kelamaan dia menjadi hasud. Kalau di dalam jiwa kita ada tabiat hasud, maka hendaklah orang berhati-hati bertemu dengan kita. Atau mungkin orang-orang bahagia kalau sebenarnya kita tidak ada di satu tempat. Atau kita didoain orang untuk tidak hadir di satu tempat. Karena saking sukanya kita itu menghasut. Kalau hasutannya di rumah, yang hancur dan buruk itu adalah lingkungan dalam rumah, orang-orang yang ada dalam rumah. Kalau dia hasutannya itu bisa mempengaruhi sekampung, ya sekampung juga akan rusak gitu. Bayangkan kalau kita gagal memilih pemimpin dan pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang hasud, zumanauzubillahi min zalik. Berarti negara kita ini ya negara yang kacau balau karena ya pengaruh hasutan itu tadi. Ya. Kemudian berikutnya setelah hasad dan dengki itu ada juga bakhil. Ya. Kenapa orang-orang bisa bakhil sih? Pertanyaannya begitu. Karena lagi-lagi dia menganggap bahwa apa yang dia usahakan itu menjadi miliknya. Sehingga kenapa kemudian ada hukum 2,5% harus keluar dari semua harta yang kita miliki? Itu karena kita menyadari hukum itu ditetapkan oleh Allah agar supaya benar-benar membersihkan apa yang menjadi milik orang yang terikut dalam milik kita. Itu. Apakah kemudian kita telaten mengeluarkan 2,5% setiap bulan dari gaji atau rezeki yang Allah berikan? Mungkin ini tentu akan ada perhitungan yang jelas secara hukum. Ya sekali-sekali pencinta ilmu ini kemudian melakukan pelatihan, penyelenggaraan jenazah, bagaimana menghitung zakat, apa hukum-hukum riba, bagaimana itu infak dan sedekah. Dalam situasi seperti apa infak itu menjadi wajib dan harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, biasanya Allah mengambil paksa. Apa yang menjadi bagian kita? Punya duit banyak, tapi kemudian anak kita gantian sakit. Nah, itu boleh jadi kita mesti telaten lagi mengingat-ingat, menimbang-nimbang. Adakah mungkin hak-hak orang yang belum kita keluarkan? Sama dengan kita berkeringat. Mau tidak mau kita harus berkeringat. Ketika ada orang yang tidak berkeringat, berarti dia tidak mau melakukan, tubuh dia berhenti melakukan metabolisme. Jadi keringat itu harus dikeluarkan. Sama dengan hukum 2,5%, apapun itu ya harus dikeluarkan. Kita tidak bicara hukumnya, saya hanya bicara pada menjelaskan sebenarnya kenapa mujahadah itu sangat diperlukan di dalam keseriusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping bakhil itu ada lagi yang disebut dengan hawa. Hawa itu keinginan, obsesi, angan-angan yang terlalu tinggi. Itu juga menjadi bagian dari nafsu amarah. Nah, kalau di pengajian Buya Ar-Razi itu di YouTube ataupun di kelas-kelas tasawuf yang beliau buka di safari dakwah yang beliau lakukan, itu ada 7 memang tingkatan nafsu, tetapi saya hanya menginformasikan saja karena kajian kita ini kajian kalau bahas ini juga kitabnya harus lengkap. Saya pun dalam proses sedang belajar. Di samping tingkatan pertama adalah nafsu amarah, maka ada pun yang disebut dengan nafsu lawamah. Apa yang menjadi ciri nafsu lawamah ini? Orang-orang yang masih mempunyai nafsu lawamah ini adalah dia senang sekali mencela orang lain. Ya, menyalahkan orang lain. Bahkan dia kadang mencela dirinya untuk memunculkan rasa ketidaksyukuran dia atas semua nikmat. Wajah yang sempurna,
ya, kondisi keluarga yang baik-baik saja, lengkap semua physically, mungkin kita diberi kecerdasan, diberi kelebihan satu dari yang lain, itu semua membuat dia bahwa dia akan ini harusnya bukan harusnya itu karena ulah hidup penuh dengan sangkaan-sangkaan yang kalau tidak menyalahkan ya mencela orang. Nafsu yang kita kejar-kejar itu adalah mutmainnah. Ini hatinya sudah bening, ruhnya ini sudah bening. Kerinduan kepada Allah itu benar-benar kerinduan yang murni. Betapa dia merasa bahwa satu ketika, meskipun mungkin dia tidak mampu, tapi dia ingin sekali bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah itu tentu melalui syafaat Rasulullah. Tentu harus memperbanyak sholawat. Tentu harus tidak menjauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kalau boleh saya terangkan, sebelum nafsu mutmainnah di antara nafsu lawamah itu ada nafsu malhamah namanya, mulhamah. Mulhamah itu adalah nafsu yang menggambarkan ruh kita, jiwa kita ini tidak dalam keadaan mandiri. Maksudnya bagaimana ya tidak mandiri? Kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dia teratur. Kata-katanya teratur. Sikapnya teratur. Hijabnya pun teratur. Ketika dia bergabung dengan orang-orang yang mungkin tidaklah mendekat pada ajaran, dia akan latah juga ke situ. Nah, ini yang harus kita tekan. Nah, disinilah mujahadah itu diperlukan. Sama dengan di Amarah. Di situ mujahadah itu diperlukan kesungguh-sungguhan. Jadi kadang kita sudah niat mau sabar, 40 hari pokoknya saya niat deh enggak mau marah. Karena itu riadah ruh itu 40 hari ya. Latihan merubah ruh itu 40 hari. Tentu dengan bimbingan zikir dan ada guru spiritual yang kita punya. Itu 40 hari. Dan ketika hari pertama kita niat untuk kayaknya mau bermujahadah menjadi orang sabar. Ya. Begitu kita niat, ada aja kejadian yang membuat kita harus marah. Nah, itu betapa harus kita bersungguh-sungguh. Perjuangan batin itu luar biasa untuk memerangi itu. Ya, sama dengan kalau misalnya mestinya kita simulasi ya. Kalau ada kertas kosong, kita pegang dan kita hadapkan ke wajah kita, kemudian kita membayangkan satu apel, buah apel, dan buah apel itu kita imajinasikan kita akan letakkan di atas kertas itu, maka pertanyaannya, kemana kita meletakkan apel itu di atas kertas ini? Apakah kiri atas, kanan atas, atau kanan bawah atau kiri bawah, atau di tengah? Kebanyakan orang meletaknya di tengah. Itu karena apa? Karena fokus. Jadi hanya orang-orang yang fokus yang bisa bermujahadah. Fokus itu artinya dia di tengah, dia pasang kacamata kuda, tidak terganggu kiri dan kanan, tidak terganggu dengan apa kata orang, dan tidak ada kata-kata yang mengganggu di pikirannya bahwa nanti kata orang, nanti ini. Enggak, karena yang dituju untuk nafsu mutmainnah ini adalah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Saya hanya menyebutkannya saja. Setelah nafsu mutmainnah ini kemudian ada nafsu yang kemudian disebut ar-radiyah, kemudian al-maradiyah, kemudian kamilah. Ada lagi tetapi itu belum dipelajari, sedang diproses untuk dipelajari. Tapi saya tidak berani sebut angka itu karena ini juga masih dalam taraf mau memahamkan dan meyakinkan diri, pikiran, batin saya dan kita sama-sama untuk bisa, oh iya, takaran saya ada di mana sih? Berarti amarah saya masih besar,
lawamah saya masih besar, atau saya sudah berada di mutmainnah. Nah, sebentar lagi Ramadan, mudah-mudahan dengan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, menjaga setiap tindak tanduk gerak hati, pandangan, sikap di dalam Ramadan, kita akan berhenti pada la'allakum tattaqun, yang betul-betul hanya orang-orang bertakwa itulah yang kemudian digolongkan dalam orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, yang kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bagaimana itu kembali dengan keridhoan, bagaimana ridho untuk kembali, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan dunia. Semuanya sudah beres. Kita tidak ada lagi urusan, tidak ada lagi kesangkutan dengan orang-orang yang hidup di dunia. Itu kita bisa berangkat dengan hati yang tenang, karena kita sudah berada dalam keadaan yang hati, ruh, kalbu kita mutmainnah. Nah, kalau mujahadah ini kita tidak capai, maka ibadah kita pasti seadanya. Kenapa harus seadanya? Mestinya sholat fardu zuhur bisa ambil sunnah 2 rakaat, ya, sebelum dan sesudahnya. Tapi karena mujahadahnya kurang kuat, ya udah, begitu sudah assalamualaikum, zikir, bangkit. Apalagi kalau sebentar lagi mau ada apa itu, ada sinetron kesukaan atau ada tayangan film apa di FTV atau apa mungkin, ya. Nah, itu kita atur sedemikian rupa. Nah, supaya bisa nonton terburu-buru. Ini yang seperti ini, praktek-praktek seperti ini yang kemudian kita ibu-ibu itu kadang suka lalai, dan saya pun begitu, bolak-balik di situ berputar hidup kita dengan kualitas yang seperti itu. Jadi memang kita harus cut off, kita harus patahkan, kita harus gunting, dan kita hadirkan keinginan kita untuk bermujahadah. Sabarnya luar biasa kalau mau mujahadah, tapi ya harus dilakukan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Waktu tinggal sedikit. Di usia saya yang 55 tahun, mungkin ada yang lebih dari saya atau ada yang lebih muda, tapi kan kita harus selalu yakin bahwa setiap yang hidup itu pasti mati, dan kematian itu tidak mengenal bahwa dia harus muda atau tua, harus sakit, tidak sakit. Yang tidak sakit, yang sehat tidak akan mati, tidak ada jaminannya. No guaranteed. Itu Allah tidak beri garansi untuk kita untuk itu. Nah, itu saja kajian saya malam ini di Zoom ini. Mungkin memang tidak sistematis. Mudah-mudahan saya dibantu Allah untuk bisa menjawab pertanyaan. Kalaupun tidak menjawab pertanyaan, minta izin. Saya mohon samahannya untuk kemudian saya catat, dan kapan-kapan saya titip pada Ibu Febri dan saya kirimkan jawabannya. Mari kita belajar bersama mengarahkan pandangan dan hati kita ke perjalanan menuju surga. Mudah-mudahan sabar kita, mujahadah kita, membantu kita untuk beribadah dengan kualitas yang baik, tidak sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk dalam ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Witra, karena Ustazah kurang sehat, pertanyaan dibatasi sampai jam 9 ya. Jadi jangan terlampau. Kasihan Ustazahnya. Matanya masih sakit. Beliau masih kurang sehat sebenarnya. Baik. Terima kasih Ustazah atas pemaparannya, Masya Allah luar biasa ini Ustazah. Saya sempat mencatat sebagian beberapa yang kira-kira dapat menjadi pegangan kita untuk melatih diri, untuk melatih hawa nafsu kita, terutama untuk pembelajaran diri sendiri ya Ustazah. Semoga ibu semua di sini bisa mempraktekannya ke depannya insya Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya adalah tanya jawab yang dibatasi barusan seperti disampaikan oleh Ukhti Sina sampai pada jam 9 saja. Baiklah, untuk sahabat-sahabat sekalian, siapa yang mau bertanya dipersilahkan, bisa raise hand secara langsung atau bisa lewat room chat. Dipersilahkan. Ada yang mau bertanya kira-kira?
Ini rugi sekali, banyak sekali sebenarnya yang mau ditanyakan di Ada sini. di ruang chat, Apalagi? Umi. Di ruang chat coba dibaca. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya Ustazah. Bismillah, izin bertanya Ustazah, mohon penjelasannya. Quran surat Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkait mujahadah nafs an ruh, dan apa penyebab manusia, dan apa penyebab manusia cenderung berbuat fujur daripada takwa? Mohon penjelasannya Ustazah. Ya, minta pertanyaan yang lain dulu. Saya lagi cari ayatnya di kitab ini. Mungkin ada sahabat lain yang mau bertanya, dipersilakan. Umi kan pintar bertanya. Coba Umi bertanya. Baik. Izin Ustazah, saya bertanya. Iya. Dari yang Ustazah sampaikan tadi, ada yang dikatakan bahwa nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang baik ya untuk kita bermujahadah kepada Allah. Artinya dalam hal ini konteksnya seperti ini Ustazah. Apabila ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa beribadahlah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Nah, sementara kita kan ingin sekali semaksimal mungkin gitu Ustazah. Tapi kan godaan kadang-kadang dari sana sini, dari kiri, kanan, depan, belakang gitu Ustazah. Dalam hal ini apa yang harus kita galakkan gitu? Apa yang harus kita dorong ke depan gitu untuk mencapai nafsu mutmainah ini Ustazah? Mungkin begitu pertanyaan dari saya Ustazah. Penjelasannya. Perjalanan yang panjang menjadi seseorang hamba yang kemudian memiliki nafsu mutmainah. Itu adalah latihan-latihan ruh yang berkali-kali kita harus ulangi. Kalau ataupun kita gagal, kita harus kembali lagi dan beristighfar lagi dan kemudian memulai lagi riyadhahnya. Jadi jiwa ini pun sebenarnya seperti olahraga, itu jiwa ini pun juga perlu dilatih, dikuatkan ya, dikuatkan keseriusannya. Itulah cara menguatkan, itulah kemudian kita sebut dengan pemahaman yang tadi sebatas yang saya bisa terangkan itu adalah bermujahadah. Jadi benar-benar bersungguh-sungguh di dalamnya. Kadang memang kita mau berangkat misalnya ya, mau pergi bareng-bareng dengan ibu-ibu soleha yang lain, misalnya mau belanja atau apa, tiba-tiba masjid sudah tahrim, maka kalau kita masuk dalam masa-masa bermujahadah terhadap an-nafs yang kita mau rubah, maka tentu kita akan putuskan bahwa selesai sholat baru kita jalan. Jangan berpikir bahwa nanti di jalan ketemu masjid, kita bisa sholat gitu. Karena itu belum jaminan, jaminan kita bisa digerakkan hati untuk kemudian melakukan itu. Jadi kalau mau ditanya itu sampai tidak ada ukurannya, sampai orang bisa menjadi mutmainah itu tidak ada ukurannya. Dan mutmainah itu adalah karena itu adalah jalan kembali. Jadi biasanya memang di akhir-akhir usia seseorang itu dikatakan bahwa dia itu dalam keadaan sudah memiliki nafsu mutmainah, sudah dia bisa taklukkan, dia bisa tundukkan karena sudah ada kelihatan hasilnya gitu ya. Kita sebenarnya juga dalam rangka melatih diri untuk itu. Jadi memang harus ada banyak Bunda itu caranya. Kita perbanyak istighfar, perbanyak puasa Senin Kamis. Apakah kemudian kita perbanyak sedekah atau juga kemudian ya usahakan di usia-usia kita seperti ini adalah 1-2 amalan yang istiqomah kita lakukan. Dia tidak bermusim. Jadi jangan kita sama dengan orang-orang yang kebanyakan di luar sana yang memohon kepada Allah karena musim. Bermusim dia bermohon pada Allah. Jika dia ada kesulitan, dia bermohon. Jika dia tak punya kesulitan, dia merasa bahwa dia dalam kebahagiaan dan anugerah yang luar biasa, maka tak banyak juga yang dia minta. Begitu. Ya, itu gambaran bagaimana hati itu
Memang harus dipandu, harus diperjuangkan, harus dikuatkan. Kalau tadi Bunda bilang harus didorong, memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa susah. Jangankan begitu ya Bunda, dalam beberapa kasus yang saya hadapi, seseorang yang di masa mudanya memang tidak ketat untuk melakukan sholat 5 waktu, di masa tua seperti ini pun kelihatan, nampak bahwa oh ini luar biasa usahanya, ini sampai bisa punya kebiasaan sholat tepat waktu, 5 waktu tepat waktu. Itu karena memang riadah dia di masa muda, itu dia bisa lakukan itu. Itu Ustazah. Ini surah As-Syam. Asyam ayat baik Ustazah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Kembali pada kita pertanyaan yang tadi surat Asyam ayat 8 Ustazah. Ya, jalan ke keburukan ya, dan jalan fujur wa taqwa. Iya betul. Apa penyebab manusia cenderung berbuat fujur daripada takwa? Cenderung berbuat fujur itu karena ya memang nikmat kenikmatannya. Jadi nafsu lawama ini atau nafsu amarah ini juga ada dia punya makanan-makanan favorit. Sama dengan misalnya saya atau Bunda atau Ustazah serta ibu-ibu soleha lain, Ibu Febri juga mungkin ada makanan kesukaannya, suka suki, mungkin kita tidak terlalu suka suki gitu kan ya, kayak gitu. Nah, kenikmatan yang membuat seseorang itu menukarkan antara meraih takwa itu dengan perbuatan yang fujur, ya, kejahatan. Saya boleh cerita satu kisah untuk menandakan ini. Ada satu keluarga, dan ini kejadian nyata, mereka bertetangga, ibu-ibu mereka ini bertetangga sejak dulu, dan dulu itu orang tinggal di satu lahan dan satu area itu kan ada hubungan kekerabatan, jadi masih ada hubungan persaudaraan. Yang keluarga si A ini memiliki 3 anak, keluarga si B ini memiliki 4 anak. Yang 3 anak ini karena ayahnya bekerja di bagian logistik di sebuah rumah sakit tentara dulu di zaman Belanda, cerita ibunya ini kepada kami ini para cucu kalau levelnya di hadapan apa tadi? Ya, itu di setiap pekerjaan itu pulang tuh bawa makanan, bawa masakan, bawa apa begitu ya. Jadi keluarga si B itu merasa bahwa kita makan daging zaman kayak gitu, makan daging enggak tiap hari gitu kan. Makan daging itu sewaktu-waktu, sekali, 2 kali sebulan gitu ya. Tetapi keluarga sebelah itu kelihatan makan yang enak terus. Nah, begitu masa berganti, waktu berjalan, anak-anak sudah tumbuh dewasa, kelihatan dan ini kemudian di akhir kehidupannya dia sadari sekali dan dia memohon ampun yang luar biasa sehingga kemudian dia bisa mengakhiri kehidupannya dengan baik. Dan ini nyata kita lihat, saya sendiri melihat dan menyaksikan 2 keluarga ini. Walhasil karena yang keluarga punya 3 anak ini mungkin besar kemungkinan, juga tidak memastikan, besar kemungkinan diberi makan dari makanan yang diperoleh secara halal sebagai jalan-jalan takwa, dan kemudian keluarga yang satu ini diberi makan anak-anaknya dengan jalan-jalan fujur, maka tentu berbeda hasilnya. Nah, apa hasil terakhir? Hari ini dari 4 anak keluarga yang mapan di zaman rumah sakit tentara anak bapaknya kerja itu, hari ini tidak menjadi apa-apa. Dan keluarga yang satu ini yang punya 3 anak,
2 anak sudah menjadi sangat luar biasa dan menopang keluarga. Bahkan sekarang boleh membantu keluarga yang tadinya di masa yang lalu itu sangat gemilang, sangat cerah. Nah, dari contoh ini kan ada banyak hikmah yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil bahwa oh iya, jalan-jalan ketakwaan itu panjang. Jalan-jalan fujur itu memang nikmat tapi pendek. Efeknya itu luar biasa pada keturunan kita. Hari ini mungkin kita tidak ada, satu waktu kita sudah tidak ada, tapi anak-anak kita itu tetap dalam keberkahan, dalam kemudahan, ya, menjalani hidup ini, diberi kehidupan yang baik. Boleh jadi walhasil dari mujahadah orang tuanya, ayah ibunya, pada jalan-jalan ketakwaan tadi, tidak memilih jalan-jalan fujur. Jadi keseriusan, kesungguhan, mujahadah, an-nafs itu tadi dalam memperbaiki ibadah dan muamalahnya, itu membuahkan hasil pada keberkahan terhadap keturunan kita semua. Itu salah satu contoh dari saya menjawab pertanyaan dari Ibu Soleha lewat chat tadi. Seperti itu saya menjelaskan. Jadi kenikmatannya memang luar biasa. Pesonanya luar biasa. Ya, tetapi itu tidak berumur panjang dan keberkahannya pun tidak lama untuk kita nikmati. Begitu, Ibu. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Begitu mungkin sahabat kita yang bertanya tadi, Ibu Nur ya. Mungkin sudah bisa mendengarkan penjelasan dari Ustazah kita tadi. Semoga dapat dipahami. Dan memang luar biasa ya Ustazah, jalan menuju takwa itu amat penuh berliku dan harus perjuangan ya Ustazah. Masya Allah, luar biasa Ibu. Ya, semoga kita bisa dapat mencapai ke sana Ustazah, dan mungkin untuk sahabat-sahabat yang lain yang masih mau bertanya, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Bagaimana yang lain? Mungkin Ukhti Sina, silahkan bertanya. Ada Ukhti Selena di room ini. Ukhti Selena lagi sakit Ustazah beliau. Ya Allah, ya Rabb, safakillah, mudah-mudahan sembuh. Ya lagi sakit beliau. Sakit apa beliau? Kayaknya radang tenggorokan beliau. Oh, kami di sini sudah semua satu rumah sudah lewati itu. Alhamdulillah. Saya Allah juga sudah lewat. Ya, Allah percepat itu karena sudah mau Ramadan. Masya Allah. Dalam bulan Sya'ban ini doa saya, ya Allah beri kesehatan anak-anak saya, keluarga besar, teman-teman semua. Supaya kita bisa sempurnalah ini di Ramadan ini. Masya Allah pun. Belum tentu lagi bunda-bunda soleha kita bisa bertemu Ramadan tahun depan. Tapi ini kebahagiaan ini sepekan lagi nih, 10 hari kalau nggak salah ya. Sekitar 2 pekan ya. 2 pekan lagi nih kita masuk. Di 2 pekan ini ada banyak kebaikan, ada banyak rezeki, ada banyak limpahan keberkahan. Bekal kita menjalankan Ramadan. Ramadan kali ini tentu lebih berbeda. Dan lebih banyak cobaannya, cabarannya itu lebih luar biasa. Lihat saja nanti, karena sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi ya tetaplah sabar, tetaplah. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya Allah. Barangkali ada yang lain, ukti-ukti yang lain, sahabat-sahabat lain mau bertanya, dipersilahkan. Ibu Nuraini, Ibu Witri, Ibu Erlinda, Ibu Haji Ratu. Ini kayaknya baru-baru ketemu kita ya semua ya. Ibu Naya, Ibu Mas Yani, Fitrotul Islami ini langganan. Sehat Ibu Fitro? Ibu Fitro, mungkin bisa dibuka itunya, speakernya. Bu Nur Amalia, Ibu Reni, Ibu Sati. Ibu Sati bagus banget itu kembangnya. Nanti kirim satu kembang. Masya Allah. Ibu Sati bisa dibuka. Iya Ustazah. Iya Ustazah.
Agronema itu saja lagi musim. Nah, iya benar, agronemanya lagi musim. Ibu Febri, saya mohon dibantu doa. Saya sepertinya nanti suatu ketika ada pelatihan guru di daerah Nunukan. Saya nggak tahu di sekolah mana. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan ibu-ibu semua nanti. Amin ya Rabbal. Amin. Amin. Tapi kami bukan dari Nunukan Ustazah, kami beda-beda tempat. Oh, berbeda-beda tempat. Oh iya. Dari Sabang Tapi- sampai Merauke sampai Jepang. Tapi Selena di Beda Nunukan ya. ada yang dari Riau, ada yang dari Jakarta, ada yang dari jauh-jauh, banyak juga beda-beda Ustazah. Ukti Selena di Nunukan. Di Nunukan ya beliau. Oh iya. Bunda Iya. bisa ketemu sama beliau saja, Bun. Iya, mudah-mudahan saya bisa bertemu karena mudah-mudahan tidak di reschedule karena ini masih banyak perdebatan ini mau dibuka batasannya atau tidak. Ini masih diskusi saya lihat pemerintah ini. Jadi kita tunggu juga. Bu Sinagawa sehat, anak-anak sehat semua di sana. Alhamdulillah Ustazah sehat semua Ustazah. Lagi libur, besok juga libur makanya bisa sampai ini. Besok juga Oh begitu. Bang. Ya. Tidak ada rencana Idul Fitri balik Indonesia, nggak ada ya? Belum Ustazah. Masih Oh, takut iya. Ustazah. Sekarang aja sering sakit, ini di sini juga sering sakit di sini, sering batuk, pilek Iya. anak-anak gitu. Iya. Demam, jadi udah mendingan istirahat dulu deh di rumah. Iya benar. Oke, kalau tidak ada lagi, pertanyaan kita- boleh ditutup Umi Citra. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, terima kasih, hingga jazakillah khairan kepada Ustazah. Materi yang disampaikan pada malam hari ini luar biasa, amat banyak kita mendapatkan ilmu pada malam hari ini, yang mana bisa saya mengambil kesimpulan daripada kita untuk menuju nafsu mutmainah itu, yaitu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bermujahadah. Dalam hal ini kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dan berazam dengan niat yang kuat, dan harus mungkin ya Ustazah untuk latihan untuk memperbanyak istighfar dengan memperbanyak sholat sunnah, sedekah dan hal-hal baik lainnya untuk kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semoga pada malam hari ini dan kedepannya kita semua bisa menggapai namanya Amin. nafsu, Amin. sehingga Ya kita Rabbal Alamin. salah dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dan materi yang disampaikan pada malam hari ini. Untuk menjawab rasanya sudah cukup pada malam hari ini, dan silakan Ustazah untuk menutupnya dan ditutup dengan doa. Tafadhali Ustazah. Dia dipanasin. Terima kasih. Dia dipanasin. Mari kita berdoa bersama. Sebelumnya kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita buka dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya ada ya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya sal jalali wa ikram. Sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masyir. Allahumma zil muslimin wa adzakira wa ahlikil kafarata wa rasulita wal mubtadita wal musyrikin. Wa dahir adaka da'adin wa anzurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah fanzurna alal qaumil kafirin. Rabbana lana dzunubana wa
wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau tidak maksimal karena ini agak terganggu sedikit. Mudah-mudahan sehat semua dan kita bisa ya, baik Bunda Citra. Sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Sehat semua. Ibu Bunda Citra. Amin. Amin. Ibu Adiati, Wardah, Ibu Tri, Ibu Sita, Ibu Rizda, Ibu Fitria, Ibu Nini, Ibu Novida, Ibu Sati, Ibu Ida, Ibu Nur Amalia, Ibu Reni, Herawati, semoga sehat selalu. Ya, Ibu Nur Aini, Ibu Mas Riani, Ibu Fitratul Islam, salam buat anak-anak, sehat selalu. Ibu Haji Rani, Ibu Erlinda. Saya mohon pamit. Ya, pamit Ustazah. Jazakumullah khairan Bun, Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sembuh ya Ustazah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak sahabat semua. Terima kasih Sama-sama, banyak yang Ibu. sudah hadir. Terima kasih banyak Ustazah. Ustazah udah lewat. Ya, terima kasih banyak ya Umi Citra sudah dibantu hari ini. Ukti Sinas, selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Jazakumullah khairan kasiran. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.